Oke, baiklah. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita pertama. eh, ini angkatan 2023 ya. Tapi nanti insya Allah selanjutnya kita pertemuannya itu secara eh, luring ya. Di hari Kamis sore juga sama dengan ini ya, dengan hari ini. Oke. Ini berarti udah semester berapa kalian angkatan 2023 dan ini pertama kali bertemu dengan kelas ibu ya. Ya, betul Ibu. Oke, nah gini, jadi mata kuliah Mas ini nanti sendiri, ini kan sebenarnya mata kuliah ini yaitu membahas berkaitan dengan meeting, insentif, conference, dan exhibition. Di mana nanti kita ada sebenarnya 16 kali pertemuan sebelum kita UTS itu ada kuis. Setelah itu nanti kita sebelum UAS juga kita ada kuis kembali. Nah, untuk tugasnya sendiri itu karena ini lebih ke implementasi, lebih ke outputnya itu apa yang kita hasilkan dari mata kuliah ini. Pastinya kita akan menyelenggarakan suatu event ya. Suatu event di mana menggabungkan semua daripada keempat kegiatan ini. Di dalamnya ada meeting, ada insentif, ada conference, dan exhibition. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti di dalam kelas setiap pertemuan itu pasti Ibu akan masuk materi-materi yang berkaitan yang akan kita kerjakan untuk sebagai nanti output dari mata kuliah ini. Itu nanti sebagai nilai UASnya, nilai UAS khususnya. Nah, nanti event itu seperti apa? Awalnya pasti kita akan memunculkan dulu kira-kira masing-masing dari individu nanti memiliki suatu ide untuk melakukan kegiatan ini yang kemudian nanti kita diskusikan kembali membentuk suatu kelompok ide berkaitan dengan event apa yang akan kita buat. Tapi harapan Ibu nantinya event yang kita akan buat itu bukan event yang hanya sekedar syarat gitu, tapi benar-benar event yang menggabungkan semua daripada MICE ini sendiri gitu. Yang Ibu harap nanti kegiatan itu kegiatan yang besar dan juga menjadi gaung daripada angkatan 2023 gitu. Ya, udah terbayang belum kira-kira kegiatannya ini seperti apa gitu? Oke, mungkin di sini kalian udah mengerti apa sih pemahaman itu berkaitan dengan meeting, insentif, conference, dan exhibition. Ada yang sudah paham atau ada yang belum paham? Udah ada gambaran nggak gitu? Apa itu MICE? Atau baru kali ini mendengar istilah MICE? Halo? Izin jawab Bu, kalau MICE itu mungkin bagaimana cara merencanakan hingga melaksanakan berbagai kegiatan bisnis yang besar gitu ya Bu. Oke, nah kalau meeting sendiri apa? Definisi meeting, insentif, conference, exhibition, menurut kalian apa? Izin jawab Ibu. Ya, silakan. Untuk meeting sendiri yaitu pertemuan Ya. satu atau lebih orang untuk Hmm. melakukan kegiatan sebelum acara dilakukan. Untuk Oke. insentif sendiri yaitu eh, Hmm. penghasilan tambahan dari suatu perusahaan. Untuk Hmm. konferensi ini seperti meeting tetapi sifatnya formal seperti konferensi pers. Untuk exhibition ini pameran, tapi pamerannya dalam rangka atau dalam lingkup internasional, Ibu. Oke. Oke ya. Nah, benar yang disampaikan temannya itu pemahaman atau pengertian kurang lebih seperti yang disampaikan siapa tadi namanya? Oke, nah jadi intinya MICE ini sendiri terdiri dari 4 komponen ya, ada meeting, insentif, conference, dan exhibition. Dan kenapa ini dianggap penting? Kenapa kok jadi satu mata kuliah ya Bu? Gitu. Iya, karena ini merupakan salah satu sektor industri pariwisata yang berfokus juga pada penyelenggaraan kegiatan bisnis dan profesional, di mana kontribusinya ini tidak main-main gitu, cukup luar biasa dampak daripada kegiatan ini. Nah, MICE ini tidak hanya berhubungan dengan aktivitas perjalanan, tetapi juga mencakup manajemen
acara, perencanaan, promosi hingga pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar. Nah, industri MICE juga memiliki dampak signifikan yang Ibu katakan tadi, baik pertumbuhan ekonomi, citra destinasi, tidak hanya citra destinasi, bahkan itu bisa branding suatu negara gitu. Nah, yang kita sebut mungkin nation branding. Nah, serta peningkatan juga ada investasi. MICE juga disebut sebagai bagian dari bisnis tourism karena orientasinya lebih pada produktivitas, networking, serta penciptaan peluang bisnis. Kenapa Ibu katakan semua ini? Kenapa uraian ini atau implementasi dari uraian ini seperti apa Bu nyatanya? Nah, kalian bisa lihat kegiatan dari G20. Kalian lihat G20 ada dilaksanakan waktu itu di mana? Ayo, waktu itu mengikuti nggak? Itu adalah perhelatan yang besar yang diadakan di Indonesia, di mana di situ kalian boleh googling lah atau melihat YouTube-nya. Di situ berbagai negara, ribuan negara yang hadir pada acara kegiatan G20 tersebut. Nah, G20 tersebut juga menyangkut semua keempat daripada MICE ini, keempat komponen dari MICE. Ada meeting, ada insentif, conference, dan exhibition. Di mana di sana diselenggarakan di Bali. Kenapa di Bali? Karena pastinya Indonesia itu udah terkenal dengan Bali. Nah, di Bali itu juga merupakan salah satu destinasi tidak hanya nasional, tapi favorit atau apa prioritas utama dari destinasi pariwisata di internasional. Nah, sehingga diadakan di Bali dan tidak hanya di situ aja gitu karena memang apa venue pertama utamanya itu ada di Bali. Tapi dengan ada kegiatan ini juga melakukan para penyelenggara juga melakukan inovasi. Jadi Indonesia tidak harapannya Indonesia tidak hanya dikenal hanya di Bali, tapi di beberapa negara. Waktu itu ada di Lombok, ada juga di Medan, gitu penyelenggaraan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan G20 ini sendiri, gitu ya. Oke. Nah, kemudian Nah, tadi yang tadi kan ide ini kurang lebih kenapa MICE ini kita perlu perlu pelajari atau kenapa menjadi satu mata kuliah karena ini memang penting sekali untuk kita pelajari. Ya. Kemudian, nah tadi meeting udah disampaikan, meeting itu adalah pertemuan dua orang atau lebih atau pertemuan bisa formal, bisa informal yang tujuannya pasti ingin mendapatkan sesuatu informasi, suatu informasi atau kesepakatan atau juga mengambil suatu keputusan itu yang dikatakan meeting. Nah, kalau teman-teman biasanya ya, kalian misalnya diminta untuk mimpin suatu rapat atau suatu meeting, apa yang harus kalian lakukan? Atau tahapan-tahapan yang kalian lakukan biasanya apa? Oke, Mungkin menyiapkan belum undangan, biasa. Silakan. Enggak ya menyampaikan di lingkungan sekolah mungkin, di lingkungan kampus, di lingkungan sekitar kalian atau di organisasi yang kalian ikuti. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjalankan atau melaksanakan meeting? menentukan waktunya, terus Oke, lokasinya juga dan oke, tema rapat. oke. Tujuannya apa? Kenapa harus menentukan tema? Kenapa harus mempersiapkan materi-materi? Eh, Mungkin supaya peserta atau narasumbernya itu bisa tahu apa yang akan dibahas di rapat itu, di Oke, meeting dan itu. output apa yang akan didapat ya, seperti itu. Nah, meeting juga sekarang karena seiring dengan apa namanya kemajuan teknologi juga bisa disalahkan kalau dulu mungkin kita mengenalnya hanya offline, tapi sekarang bisa hybrid ya, secara hybrid. Tidak hanya juga hanya lokasi daerah atau wilayah tertentu, tapi sekarang bisa kita sesuai dengan kebutuhan mau skala lokal, nasional maupun skala internasional ya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan di luar memang ada dengan adanya kemajuan teknologi pasti semua ada dampaknya, ada dampak negatifnya. Tapi kalau kita fokus ke positif, pastinya itu akan membanyak lebih memberikan keuntungan-keuntungan untuk kita semua, ya. Oke, yang kedua insentif. Insentif itu ada di luar gaji pokok, di luar pendapatan yang memang yang seharusnya kita terima. Nah, insentif di sini bisa kita katakan dengan bonus atau tambahan-tambahan atau penghargaan. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin sering punya keluarga, punya kakak, adik atau teman yang pernah didengar gitu bercerita, oh saya mencapai target nih di bulan ini atau di tahun ini, mau kemana gitu? Oh ya saya dapat penghargaan bisa berlibur ya tergantung insentif itu biasanya tergantung target yang ditetapkan oleh perusahaan misalnya level staff kalau dia bisa bekerja atau kinerjanya memenuhi standar memenuhi target ini biasanya sih lebih yang sering kita lihat itu di bidang marketing ya tapi tidak menutup kemungkinan juga yang non marketing pun bisa gitu misalnya berdasarkan kinerja
berdasarkan apalah target yang ditentukan oleh perusahaan. Kalau contohnya di sini kebetulan Ibu ambil salah satu misalnya di bidang marketing ya, misalnya marketing asuransi atau marketing di perbankan. Kalau dia mencapai target, biasanya staff atau sales itu mencapai target, dia akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan bisa berupa bonus, voucher, atau liburan gitu. Yang paling sering, yang banyak kadang-kadang memotivasi para pekerja ini biasanya kalau dapat liburan gitu ya. Padahal kalau kita hitung-hitung keuntungan atau dari penjualan target kita kalau dirupiahkan sebenarnya lebih besar juga gitu. Tapi kadang-kadang perusahaan mengemasnya menjadi sesuatu yang lebih menarik gitu. Misalnya tidak hanya liburan sih, misalnya kalau misalnya dari di bidang religius gitu. Misalnya kalau yang muslim dapat umroh gitu, non muslim mungkin bisa ke Yerusalem gitu atau ke tempat-tempat yang berkaitan dengan religiusitas gitu lokasinya gitu. Nah, seperti kalau Ibu contohkan di marketing di asuransi misalnya atau marketing di apa ya, bisnis lain lah, misalnya kalian pernah nggak bekerja di bidang apa nyambi gitu ya, menjual asuransi, menjual produk gitu. Biasanya kan kita dikasih target ya. Dalam 1 bulan targetnya sekian. Kalau nggak, kalau tidak 1 bulan mungkin bisa per tahun. Nah, di situ biasanya kita diberikan penghargaan berupa liburan gitu. Biasanya kalau targetnya 1 M gitu, bisa liburan di lokal lah gitu di Bali gitu. Nah, kemudian yang supervisor mencapai target dari beberapa anak buahnya gitu, dari anggotanya bisa liburan keliling misalnya Asia. Nah, kemudian meningkat lagi, oh targetnya semakin besar targetnya, maka penghargaannya akan semakin besar. Misalnya kita lihat nih, bisa liburan ke Eropa, kemana. Jadi kita nggak usah kaget kalau misalnya kita punya teman yang bekerja di bidang asuransi atau marketing yang sering-sering liburan gitu. Biasanya mereka ada program 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian 1 tahun gitu. Nah, itu biasanya sering sekali semua itu ditanggung, tidak hanya tiket pesawat, tapi semua akomodasi bahkan akan mendapatkan uang jajannya. Nah, insentif juga bisa dalam penghargaan-penghargaan, misalnya dalam gala dinner ya, ada penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada para pekerja atau karyawan yang mencapai target atau mendapatkan prestasi. Ya, kemudian conference. Conference itu apa sih gitu? Nah, conference di sini teman-teman pernah nggak ikut conference nasional, lokal, kecil, besar gitu? Pernah nggak? Ada yang pernah mengikuti conference? Udah pernah belum? Ini semester berapa tadi? Semester 6 ya? Semester 5, Ibu. Oh, semester 5. Oh ya, ganjil. Semester 5. Nah, nanti kan kalian juga harus, kalau nggak salah ada syarat-syarat kalian membuat apa jurnal ya, atau karya ilmiah. Karya ilmiah dan ada syaratnya kalian harus submit artikel tidak? Sudah Ibu di semester kemarin, semester 4. Nah, sudah. Nah, kalian waktu kalian buat artikel tersebut, apakah kalian hanya berdasarkan beberapa referensi kajian literatur? Apa kalian juga untuk menguatkan artikel kalian, kalian juga mengikuti conference atau bahkan kalian sendiri menjadi presenter di conference tersebut? Ada yang mengikuti itu? Oke, konferensi ini sendiri adalah suatu kegiatan atau apa ya, pertemuan lintas latar belakang gitu. Tapi satu tema, biasanya satu tema, misalnya conference berkaitan dengan apa ya? eh Kalau secara internasional dulu kita pernah lihat itu adanya konferensi internasional yang berkaitan dengan perubahan iklim, ya. Pernah dengar itu? Oke, misalnya conference berkaitan dengan perubahan iklim atau conference yang ide di Indonesia. Conference seperti berkaitan dengan apa namanya ekonomi syariah ya. Kemudian sesuai dengan bidangnya sih sebenarnya berbagai macam bidang. Jadi konferensi ini skalanya bisa sedang, kecil dan besar. Nah, di sini juga pastinya ada tujuannya untuk apa? Biasanya akan sharing pengetahuan, apa namanya sharing juga bisa juga apa memperluas jaringan gitu karena latar belakang yang hadir juga dari berbagai kalangannya. Jadi di situ kesempatan kita kalau kita ingin
mendapatkan wawasan yang lebih luas, mendapatkan informasi-informasi terkini, dan juga kita bisa menambah jaringan di konferensi ini gitu. Nah, sama seiring dengan kemajuan teknologi, sebenarnya konferensi ini juga bisa dilakukan secara hybrid gitu, karena beberapa kalau di bidang akademik sekarang ini dosen-dosen, mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti salah satu syarat kelulusan mengikuti conference. Nah, conference itu sekarang ini standarnya lebih ke standar internasional gitu. Tapi jangan khawatir dulu, misalnya, waduh kalau jalan internasional kita harus ke suatu negara. Tidak harus, karena di beberapa juga melakukan sudah ada apa ya istilahnya kayak standar, bisa dikatakan internasional walaupun kita tidak ke negara luar gitu. Bisa diselenggarakan di Indonesia. Nah, memudahkannya lagi, kita bisa mengikuti konferensi tersebut secara online. Tapi sebenarnya lebih keuntungannya juga, lebih banyak juga, lebih efektif gitu ya. Memang kalau secara online itu lebih efisien, tapi lebih efektif lagi kalau kita secara luring, begitu ya. Oke. Nah, kemudian terakhir exhibition yang tadi pameran yang dikatakan oleh temannya itu exhibition itu pameran Bu, pameran besar gitu. Ya, pameran di sini biasanya ya itu berkaitan dengan produk-produk atau informasi-informasi kekinian yang terbaru. Pameran ini sendiri bisa di bidang otomotif, bidang ekonomi, bidang keuangan, di bidang fashion, atau bahkan kemarin terakhir di JE Expo itu ada pameran berkaitan dengan bidang mainan, tapi yang mainan yang edukatif anak-anak. Nah, itu seluruh seluruh apa namanya? Berbagai negara juga ikut berpartisipasi dalam pameran tersebut ya. Nah, jenis-jenis exhibition di sini yang tadi Ibu katakan ada yang komersial, ada yang berkaitan dengan art dan kultural, dan juga berkaitan dengan sains gitu. Ya, oke. Kalau mungkin baru-baru ini kita mengikuti ada yang namanya pameran atau exhibition GIAS ya. GIAS itu otomotif. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh pameran berkaitan dengan mobil atau otomotif yang kekinian gitu. Nah, di situ juga kadang-kadang kalau kita pelaku bisnis di situ biasanya merupakan salah satu ajang yang ditunggu-tunggu juga gitu. Karena di situ apa? Banyak penawaran-penawaran yang menguntungkan yang diberikan saat adanya exhibition tersebut gitu. Oke, nah kira-kira teman-teman bertanya nggak sih gitu, kenapa sih kok MICE ini harus digabung menjadi satu kesatuan gitu? Kira-kira alasannya kenapa? Kenapa nggak terpisah-terpisah gitu, nggak jadi satu-satu gitu? Kenapa? Ada yang mencoba nih dari uraian Ibu ini mungkin ada yang baca sebentar terus bisa menyimpulkan kenapa MICE ini digabung menjadi satu industri. Oke, ini bisa kita baca sama-sama ya, karena ini merupakan keempat komponen ini saling berkaitan dan saling melengkapi untuk mendorong ekonomi pariwisata dan nation branding ya. Di sini kita bisa lihat dari pendekatan strategisnya menggabungkan pemerintah, industri, kemudian kebijakan dan infrastruktur setelah promosi yang saling berintegrasi. Nah, dan juga memberikan dampak apa? Dampak secara ekonomi itu dampaknya cukup besar. Sebab di mana para pesertanya sendiri juga memiliki memberikan juga belanja gitu ya, memberikan keuntungan secara ekonomi di mana memberikan dampak terutama pada UMKM yang ikut dalam penyelenggaraan atau berpartisipasi dalam kegiatan MICE itu sendiri. Nah, nation branding di sini juga menjadi seperti Indonesia misalnya gitu. Kita akan lebih dikenal di mancanegara, tidak hanya destinasi yang menjadi venue kegiatan itu, tapi di berbagai aspek gitu, di berbagai daerah dan berbagai aspek bisa menjadi terkenal dari Indonesia. Kemudian adanya inovasi dan pengetahuan dari konferensi atau pameran, dari insentif dan berbagai daripada aspek-aspek kegiatan MICE ini juga akan memberikan adanya transfer knowledge, kemudian ada berbagai macam transfer ya, baik itu teknologi, kemudian
pengetahuan dan juga bisa memperluas jaringan dari para peserta kegiatan MICE itu sendiri. Nah, efisiensinya sendiri industri pendukung MICE ini seperti dari venue-nya, hotel dan transportasi sama-sama melayani kegiatan ini sehingga menjadi lebih efisien. Oke. Nah, sejarah singkat sendiri MICE ini sendiri sebenarnya ya ini tumbuh dari atau berasal kenapa MICE ini sampai muncul ini sebenarnya akar sejarahnya yang panjang dan terkait erat dengan perkembangan perdagangan, diplomasi dan pertukaran ilmu pengetahuan sejak zaman Romawi ya, sejak zaman Romawi kuno yaitu adanya pertemuan yang dilakukan oleh forum publik untuk membahas kebijakan dan perdagangan. Nah, munculnya menjadi MICE ini menjadi tumbuh dan modern ini yaitu saat Kongres Ilmiah sejak abad ke-19. Nah, kemudian berkembang lagi pasca Perang Dunia Kedua yaitu adanya era globalisasi dan teknologi di mana adanya transportasi yang mempermudah mobilitas para profesional. Nah, di Indonesia sendiri MICE ini yaitu muncul saat adanya Konferensi Asia Afrika di Bandung yaitu 1955 yang menjadi momentum penting diplomasi global. Nah, sejak itu Indonesia semakin aktif menjadi tuan rumah acara internasional terutama setelah berkembangnya destinasi Bali, Jakarta dan Jogja. Nah, sekarang tidak hanya Bali, Jakarta, Jogja tapi udah Sumatera Barat. Kemudian yang pernah kita lihat juga waktu itu ada penyelenggaraan F1 di Mandalika ya. Ya, ingat nggak? Teman-teman ingat? Nah, di situ juga jadi memperkenalkan destinasi yang tidak kalah hebatnya, salah satu dari Indonesia selain Bali gitu. Nah, kemudian kita mengenal juga nih pasca pandemi dan pasca pandemi tahun 2020-2022, di mana MICE sendiri waktu pandemi itu sempat terhenti ya, tapi setelah itu malah muncul sesuatu inovasi baru gitu, di mana penyelenggaraan MICE-nya itu bersifat hybrid ya. Kemudian 2023 sampai sekarang ini makin lagi gitu, makin maju perkembangan MICE ini sendiri di Indonesia maupun di dunia ya. Karena di mana penyelenggaraan MICE ini semakin mudah diselenggarakan dan semakin banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapat untuk menyelenggarakan suatu event yang besar ya. Ditambah lagi adanya kemajuan sekarang ini artificial intelligence. Nah, itu menambah lagi kemudahan dan juga dalam penyelenggaraan event MICE ini sendiri. Oke. Kemudian, nah sekarang kita memasuki tren global dan nasional. Sebenarnya tumbuh dan berkembangnya MICE ini juga didukung oleh adanya infrastruktur dan ekosistem digital yang menopang kegiatan MICE ini sendiri. Di mana kita lihat sekarang infrastruktur itu sangat mensupport kegiatan MICE ini, baik secara secara nasional maupun secara global. Nah, beberapa tren global yang menonjol antara lain yaitu pertama adanya digitalisasi acara melalui hybrid meeting, kemudian ada sustainability dalam perencanaan acara dengan mengutamakan ramah lingkungan. Artinya ada istilah green meeting gitu, green meeting. Nah, kemudian ada personalisasi pengalaman peserta melalui data analitik dan teknologi AI, kemudian integrasi teknologi seperti augmented reality dan juga virtual reality ya dalam suatu pameran. Nah, kemudian tren nasionalnya sendiri adanya peningkatan penyelenggaraan konferensi internasional di beberapa daerah, kemudian pengembangan destinasi wisata. Nah, sekarang ini kita mulai nih ya dari bidang sektor pariwisata ada namanya banyak sekarang adanya peningkatan atau pengembangan dan promosi desa wisata. Kemudian pemanfaatan platform digital untuk promosi dan penyelenggaraan itu sangat mudah sekali. Fasilitas yang ada saat ini mempermudah dan juga mudah untuk menyelenggarakan promosi dan mudah juga untuk diakses oleh berbagai peserta dari berbagai negara. Kemudian peningkatan sertifikasi SDM. Nah, secara tidak langsung dengan adanya kemajuan-kemajuan tersebut mengharuskan kita juga untuk memberikan peningkatan pelayanan, peningkatan daripada sumber daya manusianya dan juga sumber daya dari berbagai pendukung kegiatan MICE ini sendiri.
Ya, nah ini beberapa kebangkitan daripada MICE dalam era digital. Oke. Nah, sekarang lebih marak mengarah ke sustainability. Sustainability itu tadi yaitu di mana semua kegiatan-kegiatan berkaitan dengan MICE ini seminimal mungkin harus ada pengurangan limbah gitu. Limbah dan juga harus ramah lingkungan. Semua yang berkaitan dengan bahan-bahan itu harus diperhatikan, harus sesuai dengan standar global berkaitan dengan sustainability atau ramah lingkungan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lihat implementasi di Indonesia ya. Kalau menurut teman-teman, bagaimanakah penerapan MICE di Indonesia sendiri? Ada yang bisa sharing? Apakah sudah sukses? Apakah sudah sudah mengikuti sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang? Sudah dikaitkan dengan kemajuan teknologi? Ada yang bisa sharing? Oke, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah MICE di Indonesia itu sudah berjalan sesuai harapankah? Atau yang sharing lain lah, apa yang berkaitan dengan MICE? Misalnya dengan keberadaan AI, apakah kegiatan... Ya silakan Veriska. Baik Ibu, saya izin menjawab. Menurut pandangan saya, menurut saya sendiri, conference di Indonesia itu sudah berjalan cukup lancar juga karena sudah banyak conference yang berpatokan dengan SDGs yang fokus utamanya itu memang membahas tentang permasalahan global. Seperti itu, Ibu. Oke, seperti itu ya. Oh ya, permasalahan global. Nah, apalagi sekarang lagi marak nih. Kalau peran kalian ya berkaitan, kalau kalian nanti diminta untuk menyelenggarakan kegiatan MICE, tapi yang ramah ramah lingkungan atau yang bersustainability, yang berkelanjutan. Kira-kira ide yang perlu kalian perhatikan apa? Nanti kan ada promosinya, terus kemudian ada apa namanya? Infrastruktur atau bahan-bahan yang berkaitan dengan MICE juga harus menyangkut ramah lingkungan. Apa yang harus kalian lakukan? Misalnya dalam hal promosi lah untuk mensupport nih kegiatan MICE yang sustainability gitu. Apa yang promosi apa yang harus kalian kampanyekan atau yang kalian sampaikan? Yang simple lah, yang sekarang yang sering nih dari anak-anak SD aja sekarang udah dimulai. Kalau kalian udah melakukan apa berkaitan dengan ramah lingkungan? Di kehidupan kalian sehari-hari, waktu kalian kuliah nih sebelum mulai semester ini, apa? Kalau ke kampus apa? Minimal yang kalian lakukan kebiasaan kalian, minimal yang sederhana aja. Apakah kalian udah melakukan itu atau jangan-jangan belum? Belum ada apa ya? Belum ada kesadaran untuk mempraktekkan apa namanya aspek atau sustainability ini. Ada nggak? Atau di rumah lah. Contohnya, sebelum nanti mempromosikan kita akan melakukan kegiatan MICE nih. Tapi kita juga di sini selaku kalian kan ini penerus ya. Kalian juga mempromosikan juga nih apa sih yang dimaksud dengan green meeting atau MICE green gitu. Salbi, Sabil ya Sabil. Apa Sabil? Oke Bu, mungkin beranjak dari yang terdekat dulu kali ya. Kita tuh biasanya ngelihat kayak kampanye untuk membawa tumbler sendiri. Mungkin ini juga bisa kayak dijadikan suatu poin yang mendukung sustainability dalam suatu acara MICE gitu ya, di mana Ya. kita tuh nggak nge-provide air botolan, tapi kita tuh ngasih sumber kayak galon-galon yang bisa direfill. Mungkin itu adalah salah satu
poin jual juga di mana kita mendukung sustainability dalam acara MICE. Terus juga kayak misalkan kita menggunakan transportasi umum gitu. Nah, itu bisa kayak mengurangi polusi-polusi yang diciptakan dari kendaraan pribadi gitu, Bu. Mungkin yang dari sekitar saya seperti itu sih, kira-kira. Bagus, bagus ya. Sederhana aja ya, kita tidak menggunakan plastik yang sekali pakai. Dalam hal ini tumbler ya, kita pakai tumbler aja. Terus kita juga bawa minum dari rumah atau kita bisa isi ulang gitu. Nah itu salah satu. Kadang-kadang memang itu simple tapi efeknya tuh luar biasa gitu. Nah itu kalian nanti bisa tuh mengkampanyekan itu gitu untuk kegiatan ini. Kan sesuatu kan gitu, anak-anak D4 APD gitu ya bisa mengkampanyekan ini di saat orang-orang mungkin belum menyadari anak muda kan concernnya nggak ke situ gitu ya. Nah kalau kalian bisa nanti mungkin suatu ide yang bagus juga nanti kegiatan kalian lebih ke arah sana. Misalnya temanya apa tapi ada sustainability-nya gitu ya. Nah nanti kita harapkan juga para yang ikut exhibition juga mereka-mereka juga yang udah memperhatikan aspek ini gitu. Jadi nyambung semuanya gitu ya. Nah, nanti dan Ibu juga berharap narasumbernya atau kegiatan kita ini jangan tanggung-tanggung, jangan kaleng-kaleng gitu. Kita harus bikin yang spektakuler gitu. Jangan berpikir, wah Bu nanti gimana-gimana, nanti biayanya dan lain-lainnya. Kalau kita mau bekerja sama dan kita mau kerja mati-matian, pasti bisa gitu ya. Oke. Eh, Nah, mungkin nanti ya dari ide ini nanti pertemuan kita saat offline aja, nanti coba dikoordinasi dengan teman-teman. Tadinya Ibu kalau khawatir kita terlalu lama idenya misalnya per individu atau per individu bisa dikolektif juga idenya apa atau ditentukan kita 5 tema aja gitu. Yang pasti dari usulan Ibu menyangkut sustainability ya. Nanti kalian idenya seperti apa misalnya per orangnya ini atau kelompok dari kelompok kan nanti masuk nih ide-ide per orang. Baru dari kelompok nanti mengecil dikerucutkan lagi menjadi ide 3 pilihan dari kelas A. Ini kelas A ya. 3 ide dari kelas A apa, nanti kelas B apa, dan Ibu berharap kalian bisa kerjasama. Karena kita akan menjadi lebih besar kalau kalian bergabung kelas A dan kelas B untuk event ini nanti gitu ya. Kalau kita sama-sama bekerja lebih kelompok yang lebih besar dan kalian kompak, pasti akan lebih lebih bagus lagi gitu. Jadi Ibu harapkan mungkin usulan dari sini. Tapi kalau udah mantep satu aja Bu, usulan kami ini aja gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita bicarakan dengan kelas yang sebelah kita komunikasikan lagi. Nanti kita combine ide kedua ini menjadi suatu ide gitu ya. Oke, nah mungkin tahap awalnya kalian rembukan dulu nih dari kelas ini mau idenya seperti apa. Baru nanti sambil kita beriring materi kelas berjalan itu sambil kita jalankan sehingga nanti di UTS-nya outputnya itu buat suatu proposal yang udah final gitu ya. Oke. Oke, nah proposal ini proposal per kelompok dulu, bukan per kelas. Nanti dari kelompok baru Ibu lihat nih, nanti kita diskusi lagi, baru nanti jadi satu kelas gitu. Ya, oke, oke ya. Kalau ada pertanyaan lagi sampai di sini, Ibu izin tanya, silakan. untuk tadi memake sure proposal itu di eh, terakhir ngumpulinnya itu kapan ya Ibu? Dan juga tadi kelompok ya. Kelompoknya ini terdiri berapa orang, terus juga untuk ide-idenya mungkin dari per individu di list gitu ya Bu. Jadi nanti Ya, PJ dikirim atau nanti diskusikan. presentasikan ya. Ya, Untuk ya. ya, untuk kelompoknya terdiri berapa orang Ibu? Kalian ada berapa? Satu kelas berapa orang? 38 dengan RPL Ibu. Apa itu RPL? Ada Maaf nih, RPL. Ibu baru aktif kembali ya. Apa? Maaf Ibu, Yang ini ya, izin menjawab. yang silakan. Iya, RPL, jadi saya tadinya udah lulus D3 Ibu, jadi melanjutkan D4 di UNJ. Oh ya ya, ingat Ibu ingat. Ya ingat. Ya ya ya. Jadi udah pernah jadi ikut aja mata kuliah yang belum pernah diambil gitu kan? Iya betul Ibu, seperti itu. Ya, untuk penyesuaian gitu ya. Oke, oke. Ya udah nanti jadi gini, kalau 30 berapa? 38. Satu kelompok. Satu kelompok 5 orang ya.
Oke, jadi bagi dulu kelompok ya Alia, bagi dulu kelompok. Nanti di kelompok itu masing-masing individu memberikan idenya apa ya, idenya ke kelompok. Ditunjuk salah satu dari koordinator, dari kelompok itu ada koordinatornya satu. Nanti didiskusikan dulu antar kelompok, nanti muncul tuh satu ide. Nah, kenapa itu nanti dipresentasikan pertemuan berikutnya. Jadi nanti Ibu akan combine nih paralel. Kita sambil persiapan juga untuk event dan Ibu juga masuk materi gitu. Jadi kita nanti 50-50 gitu di kelas ya. Oke? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya, kan 38 berarti nanti mungkin ada 2 kelompok yang 4 orang ya, Bu? Boleh nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke. Sabil, ada pertanyaan? Dari saya masih cukup. Cukup ya. Nanti kita ketemu minggu depan secara offline. Nanti kita mungkin diskusi kembali ya. Berkaitan dengan untuk kita menyelenggarakan output dari mata kuliah MAIS ini. Oke, kalau tidak ada, Ibu izin mengakhiri lebih awal ya. Oke, mengakhiri lebih awal untuk pertemuan pertama ini kita tetap jaga diri dan jaga keluarga masing-masing. Sabil mungkin di luar masih melihat, teman-teman masih lihat di luar masih berjuang gitu. Walaupun kita juga sama-sama berjuang, tapi caranya yang berbeda. Yang pasti kita tetap berpikir positif, jaga lingkungan terkecil dulu, baru lingkungan sekitar dan lingkungan yang lebih besar lagi ya. Yang pasti positif aja gitu, apapun itu kalau mau disampaikan ya secara baik-baik pasti ada solusinya ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu izin live ya. So, Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.